dan Ali pintunya ilmu. Orang yang ingin masuk ke gudang harus lewat pintu dulu. Ya, lihat lewat siapa? Lewat Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sehingga sebagian paham mengatakan Sayyidina Ali saja yang diakui oleh Nabi Muhammad adalah pintunya ilmu, riwayat hadisnya nggak banyak. Abu Hurairah ribuan. Siapa Abu Hurairah? Segi ilmu lebih alim Sayyidina Ali, kok lebih banyak? Sehingga sebagian paham meragukan, bahkan bukan meragukan, mereka meyakini bahwa riwayat daripada Abu Hurairah itu kebanyakan hadis maudhu atau hadis palsu. Tapi ulama-ulama kita memberikan jawaban yang luar biasa. Kalau kita jelaskan panjang lebar tentang masalah hadis, nanti panjang waktunya. Banyak sekali masalah ini argumen di antara ulama-ulama kita. Di antaranya ulama kita memberikan alasan kenapa Abu Hurairah itu lebih banyak riwayat hadisnya daripada Sayyidina Ali. Bukan berarti Sayyidina Ali menutupi ilmu, tidak. Bukan berarti Sayyidina Ali enggak mau menyebarkan hadis Nabi, juga bukan begitu. Bukan berarti Sayyidina Ali itu menutup-nutupi, juga tidak. Tapi kenapa lebih banyak Abu Hurairah? Pertama alasannya karena Abu Hurairah itu sering di masjid, sedangkan Sayyidina Ali itu adalah sering di luar. Sayyidina Ali sering di luar. Dan kemudian orang-orang itu Pak segan untuk bertanya kepada Sayyidina Ali. Ya, Supan lawan Sayyidina Ali. Ya, malu sama Sayyidina Ali untuk bertanya. Kenapa? Sayyidina Ali itu berwibawa, sedangkan Abu Hurairah orang biasa. Bahasa kita orang masjid lah, orang masjid. Sayyidina Ali itu pejabat. Siapa Sayyidina Ali? Amirul Mukminin, presiden lah. Seandainya Pak ada presiden, ada saya, kira-kira pian lebih berani tanya kepada presiden apa ke saya? Ya ke saya lah. Kenapa? Presiden itu pejabat, malulah kita ya. Habib kan enak, ya sama dengan kita, orang biasa, orang kampungan misalnya. Ya, begitulah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali itu orangnya orang sibuk. Beliau jadi presiden sehingga orang-orang yang hidup setelah Nabi mereka banyak bertanya kepada Abu Hurairah ketimbang bertanya kepada Sayyidina Ali. Kemudian Sayyidina Ali sibuk ngurusi rakyat, tiap hari keliling ke sana kemari ngurusi rakyat, belum lagi perang, belum lagi dan lain sebagainya Pak. Ngurus rakyat, peperangan, belum ke dakwah, belum keluarganya. Sayyidina Ali orang sibuk sehingga banyak orang-orang belajar hadis dengan siapa? Abu Hurairah. Kenapa? Karena Abu Hurairah kalau mau ketemu gampang, ke masjid ketemu Abu Hurairah. Kalau Sayyidina Ali datang belum tentu ketemu Sayyidina Ali. Kalaupun ketemu, Sayyidina Ali sedang sibuk urusan rakyat, urusan ini dan ini, politik dan lain sebagainya. Sedangkan enak. Itulah mengapa riwayat hadis kebanyakan dari Abu Hurairah, karena Abu Hurairah adalah ashabus suffah, sahabat yang menetap di masjid dan berdiam di masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara hadis yang disampaikan beliau ini, yaitu kata beliau, kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka falyaqul khairan aw liyasmut, hendaknya dia berkata yang baik. Kalau enggak bisa berkata yang baik, lebih baik diam.
Kata ulama, innal insan imma ayyatakallam aw yaskut. Manusia itu ada kalanya harus berbicara, ada kalanya harus diam. Ndak juga terus diam, tidak juga terus ngomong. Ya, kalau terus ngomong apa bedanya dengan radio? Ngomong terus. Ya, bicara terus. Ada kalanya kita angkat bicara, ada kalanya kita diam. Fa in takallama fa imma bi khairin fa huwa ribhun. Kalau pian berbicara itu bermanfaat, sekiranya ucapan pian ini bermanfaat, maka itu adalah suatu keberuntungan bagi Anda. Tapi kalau berbicara tadi itu adalah berbicara yang sia-sia, berbicara yang tidak ada manfaatnya, atau ucapan kotor dan lain sebagainya, maka bi khusran, itu rugi pian. Ada apa kalau berbicara yang nggak baik? Maka apa? Karena setiap ucapan yang kita ucapkan, fa'alaihi raqibun atid, wa ma yalfidu min qawlin illa 'alaihi raqibun atid. Yang kita ucapkan itu ada raqib atidnya, ada yang mencatat, Pak. Walaupun nggak ada orang, pian ngomong sendirian di dalam gua, bicara yang tidak baik, nggak ada juga saksi, nggak ada yang ngelihat. Kanan kiri jangan lupa, di situ ada malaikat yang mencatat setiap gerakan Anda. Jangankan ucapan, ngelirik gin itu dicatat. Fulan bin Fulan pernah ngelirik misalnya tanggal 1 bulan 2 sore jam 5 lewat 15 detik kesekian, ditulis ngelirik perempuan tua misalnya, ditulis Bang, ditulis, dicatat oleh malaikat. Jadi nggak ada nanti di hari kiamat terlewatkan. Makanya Pak, ketika dihisab itu orang lama nggak sebentar, puluhan tahun, bahkan ratusan, bahkan ribuan tahun dihisab. Kenapa? Karena satu perkara saja dipertanyakannya berat. Senyum, kenapa kamu senyum tanggal sekian? Itu ya, jam 1 lewat semenit ditanya, jam 1 lewat 5 menit kamu senyum lagi, kenapa kamu senyum? Ditanya terus Pak. Makanya nanti di hari kiamat orang itu dihisab gak sebentar, satu orang aja lama. Makanya ketika nanti dihisab, kata ulama diperkirakan akan dalam riwayat kurang lebih 50.000 tahun. Orang dihisab di hari kiamat itu kurang lebih Pak 50.000 tahun, hitungan akhirat. Satu hari di akhirat sama seperti 1000 tahun di dunia. Kalikan sendiri berapa juta tahun Pak. Ya, 50.000 tahun hitungan akhirat. Kita aja sekarang yang ya tahun 2000 berapa ini? 2022. Itu lamanya Mbak, ini 2000 baru 2000 Mbak. Itu hitungan mulai zaman Nabi Isa. Baru dari zaman Nabi Isa, makanya disebut Masehi, dihitung mulai Al-Masih Nabi Isa alaihis salam. Hitungan Masehi itu mulai dihitung mulai zaman Nabi Isa. Sedangkan Hijriah dihitung mulai hijrahnya Nabi Muhammad. Mulai zaman Nabi Isa sampai sekarang itu baru 2023, baru 2000-an. Ya apa lamanya? Mulai zaman Nabi Isa. Kayak apa pian di hari kiamat 50.000 tahun, itu hitungan akhirat. Itu yang 2000 tahun masih hitungan dunia. 2000 tahun hitungan dunia. Sekarang pian ini yang berumur sudah ya berumur 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, ngerasa lama. Wah, ketika saya berumur 5 tahun, sekarang sudah nggak keras ya, 70 tahun. Itu sudah lama dia menikmati hidup Pak. Itu bukan bisa jadi kuburannya menjadi kebunan surga, bisa menjadi lubang daripada lubang api neraka. Kalau bisa menjawab pertanyaan mungkar nakir, dikubur jadi nikmat sampai di kebangkitan. Ada kalanya orang mati diazab dikubur sampai kiamat. Itu kehidupan sementara. Kenapa? Sementara, mulai mati sampai kiamat. Hanya sementara, dikatakan kehidupan sementara. Di dunia kehidupan sebentar saja. Ketika mati dikubur namanya kehidupan sementara.
Ketika nanti kebangkitan hari kiamat, maka Anda digiring ke alam mahsyar, itu namanya kehidupan yang abadi. Kalau sudah sampai di hari kiamat, hidup pian abadi, abadal abad, enggak mati sudah. Yang masuk neraka selamanya di neraka, yang masuk surga selamanya di surga abadi. Ya, oleh sebab itu umur kita yang pendek ini, umur kita yang sementara ini, sudah yang kita ucapkan itu kalau bisa yang baik-baik, yang bagus-bagus. Kalau enggak bisa, diam saja. Ya, diam saja. Kenapa? Karena kalau kita bicara menimbulkan maksiat, mending diam. Bahkan Pak, dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali, sayati 'alan nasi zamanun an-naumu afdalu a'malihim. Akan datang nanti suatu zaman, kata Sayyidina Imam Ghazali, akan datang suatu zaman, suatu masa yang mana tidur itu adalah amalan paling afdalnya mereka. Bayangkan Pak, akan datang suatu masa, suatu zaman yang mana tidur itu adalah amalan yang paling afdal. Kenapa? Kayaknya sih ya, sudah sekarang ini kayaknya lebih baik guring daripada keluar ke diskotik, ke pasar paha gratis, ke mall apalagi jangan ditanya, ke undangan lihat punggung gratis, rambut terurai di mana-mana. Kayak apa? Makanya sehingga kata Sayyidina Imam Ghazali, tidur adalah amalan yang paling afdal bagi mereka. Seandainya mereka nggak keluar, nggak maksiat, nggak dosa. Sekarang hampir tidak bisa kita Pak untuk menghindari maksiat. Ayo, saya aja tadi dari seberang ke sini Pak, berapa banyak lihat perempuan yang bajunya segini itu Pak, yang rambutnya tuh. Loh, itu kan nggak ngelihat saya nyuper, nabrak semua nanti Pak ya. Apalagi misalnya pas macet, pas di belakang mobil saya, bah, sudah pakaian seksi segini, rambut terurai, pas di depan mobil ulun, kayak apa? Nggak dilihat, nabrak nanti. Akhirnya ini yang dikatakan dipaksa untuk maksiat. Ya sekarang ini, oh ya ini zamannya sudah dipaksa untuk maksiat orang kada mau maksiat, kada hendak bermaksiat, dipaksa. Ini zamannya. Sehingga betul kata Imam Ghazali, tidur adalah amalan yang paling afdal bagi mereka. Banyak tidurin ya, makanya ya nanti bola sudah banyak tidurin aja daripada keluar maksiat, kecuali kalau daruri sudah kerja. Sekarang saya mau tanya, kerjaan mana yang nggak ada maksiatnya sekarang? Pengen tahu saya. Yuk, kerjaan mana yang nggak ada maksiatnya sekarang? Makanya ya Allah, makanya Pak sekarang susah orang jadi wali. Kenapa? Karena hari-hari maksiat, yang dihadapi maksiat. Naudzubillahi min dzalik. Bahkan sekarang ulama-ulama pun yang ngajak foto itu cewek-cewek cantik beradaan. Ya Pak, saya itu kalau undangan ke Hulu atau kemana itu Pak, bukan ibu-ibu yang maksa berfoto. Anak-anak di bawah umur beradaan, yang umur 20, 17, 16 Pak, dipikir kita patung sama dia. Ya, dipikir kita malaikat. Ustaz tak punya nafsu, kata siapa? Anakku 2 Pak, anak saya 2 Bu. Kalau saya tidak punya nafsu, nggak mungkin punya anak. Dipikir Ustaz tak nafsu, kata siapa? La ilaha illallah. Berapa banyak hancurnya ulama-ulama zaman dulu gara-gara apa? Gara-gara perempuan, gara-gara wanita. Hancurnya mereka karena nggak kuat tergoda dengan wanita. Karena memang dasarnya ini ibu-ibu rahasia laki-laki. Laki-laki itu mudah tergoda dengan wanita. Ya, mudah tergoda. Makanya laki-laki manapun digoda langsung terpengaruh. Kalau perempuan gini masih susah. Coba perempuan digoda sama laki-laki, berat, susah, repot. Laki-laki, senyum aja sedikit, oh diikuti pian itu Bu. Ya asalkan umur 17 tahun 20 tahun ya. Kalau yang 70 tahun senyum ya lari orang. Ya.
begayaan aja, begayaan. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya disinilah susahnya kita di akhir zaman ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Susah benar untuk menghindari daripada maksiat. Makanya sekarang ini kata Nabi, termasuk orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaknya berkata yang baik, atau kalau nggak bisa berkata baik hendaknya dia diam. Dikatakan di sini wa qila li ba'dihim awsini faqala in syi'ta jama'tu laka ilmal ulama wa hikmal hukama wa tibbal atibba fi thalathi kalimat. Ada orang bertanya kepada ulama, guru, beri aku wasiat, beri aku ilmu, beri aku nasihat. Kata ulama ini, kata guru ini mengatakan, in syi'ta, jika ikam hendak, jama'tu laka ilmal hukama, ilmal ulama, aku akan mengumpulkan satu kalimat. Yang pertama adalah ilmunya orang alim, wa hikmal hukama, dan hikmahnya orang ahli hikmah, wa tibbal atibba, dan obat yang paling manjur bagi para dokter. Ini langsung intinya, langsung ke intinya, ya, langsung ke inti. Mau ndak aku kasih kamu satu wasiat? Ini ilmunya para ulama terkumpul di sini, hikmahnya para ahli hikmah terkumpul di sini, obat yang paling manjur dokter spesialis terkumpul juga di sini. Wah, senang dia. Fi thalathi kalimat, dalam 3 kalimat. Bala, mau guru, apa itu? Kata guru ini, amma ilmul ulama fa idza su'ilta amma la ta'lam fa qul la a'lam. Adapun ilmunya para ulama, kalau kamu ditanya sesuatu yang kamu tidak tahu, maka katakan wallahu a'lam. Jangan sok jawab. Kalau pian jawab akhirnya sesat, salah di mana-mana, akhirnya jadi ilmu menyesatkan, dhallu fadad, sesat menyesatkan. Kalau enggak tahu ya katakan wallahu a'lam, jangan malu. Sayyidina Malik bin Anas, mazhab Maliki. Malik bin Anas itu pernah ditanya kurang lebih 42 pertanyaan. Paham enggak, Bu? Yang dijawab cuma kurang lebih 3 sampai 5 pertanyaan, yang lainnya wallahu a'lam. Sekelas Imam Malik, ndak malu ngomong wallahu a'lam. Ini Malik dan Utbah, ya setiap ditanya jawab terus. Wah, kalah Google terus tahu, semua tahu hukum. Sudah ada kalanya kalau pian tahu sampaikan ilmu, kalau enggak tahu wallahu a'lam, itu ilmunya para ulama. Bahkan dikatakan wallahu a'lam itu adalah nisful ilm, separuh ilmu. Jangan malu ngomong wallahu a'lam, karena itu adalah ilmunya para ulama. Enggak malu, Pak, sekelas Imam Malik ngomong wallahu a'lam. Masa kita malu? Masa saya enggak tahu jawabannya, harus bisa, akhirnya ngarang-ngarang. Lihat, makanya Pak, kami itu santrinya Al Habib Taufik bin Abdul Qadir bin Husain Asgaf, hafizahullah wa ra'ah. Beliau itu mengatakan kalau bisa itu jangan mau dipanggil sama TV, apalagi tanya jawab secara online di TV. Saya pernah, Pak, dipanggil ke Jakarta kurang lebih 2 hari 3 hari, sudah live siaran langsung, kemudian ada orang tanya dan enggak tahu, malu dilihat, Pak. Akhirnya sekarang Anda lihat ulama-ulama gadungan yang ada di TV ngarang-ngarang semua omongannya, Pak. Enggak perlu sebut nama lah, ya, jadi gibah. Cuma banyak sekali ulama-ulama gadungan di TV sekarang. Iya, asal ngomong hadis kacau. Kadang yang ulama terkenal
bukan ceramah, itu nggak mondok. Kita aja Bapak Ibu yang mau ceramah itu harus mondok paling tidak 7 tahun lah. Alhamdulillah saya mondok 9 sampai 10 tahun baru saya berani tampil. 9 sampai 10 tahun baru berani. Mereka tuh nggak belajar, nggak nyantren, cuma modal pinter ngomong. Buka Google hadis, coba suruh baca kitab, kasih kitab dia, baca kitab. Bisa enggak? Mana bisa? Kalau ada terjemahan mintanya terjemahan adalah ya, terjemahan. Ngakunya ulama, bacanya terjemahan kayak apa? Makanya kalau nggak paham hati-hati. Mereka itu ustadz-ustadzah berkedok ulama. Naudzubillahi min dzalik. Hati-hati, jangan percaya. Kalau mau lihat ceramah-ceramah, carilah penceramah-penceramah yang sudah terkenal. Di Samarinda ada Guru Udin, ada Guru Ahmad Zaini. Buka YouTube-nya Guru Ahmad Zaini, buka YouTube-nya Habib Muhammad Alatos. Buka. Kenapa? Kita sudah paham mereka lulusan Hadramut, mereka belajar di pesantren, sehingga yang disampaikan itu kitab berataan. Atau misalnya buka YouTube-nya Habib Munzir Al-Musawah, buka YouTube-nya Habib Jindan, buka YouTube-nya Habib Ahmad bin Jindan, buka YouTube-nya Habib Taufik Assegaf, buka YouTube-nya Habib Jamal Ba'agil, buka. Kenapa? Karena mereka-mereka itu sudah kita ketahui keilmuannya luar biasa, dan mereka juga pernah nyantri, pernah mondok tahun-tahunan, baca kitab luar biasa, nggak ragu. Ini artis, la ilaha illallah. Ya. Banyak sekarang awalnya pemain sinetron, nggak laku jadi pemain sinetron, jadi ustadz. Ya, nggak laku jadi pemain, nggak laku jadi artis, jadi ustadzah. Banyak. Awalnya penyanyi, karena sudah nggak laku, jadi ustadz juga. Banyak sekarang ini. Loh, kita bukan mengkritik, tidak, cuma khawatir. Yang kita, ya itu yang kita khawatir. Wa amma hikamul hukama, adapun hikmah daripada hikmahnya para ahli hikmah. Ahli hikmah ini Pak, hanya sedikit orang yang berikan ahli hikmah. Ya, orang yang ahli hikmah ini sedikit Pak. Wa may yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira, kata Allah. Orang yang diberikan hikmah oleh Allah kepada seorang, berarti orang tersebut telah diberikan kebaikan yang sangat banyak. Orang ahli hikmah ini Pak, orang yang bijaksana, pengertian. Nabi contohnya orang yang sangat pengertian, Rasulullah Pak. Di antara Pak, lihat Pak, orang ahli hikmah ini di antaranya dia bisa paham. Contohnya Pak begini, ada satu raja zaman dulu itu bikin sayembara. Raja ini Pak buta sebelah Pak, buta mata sebelah. Kemudian mengatakan kepada orang-orang, siapa yang bisa menggambar saya, maka dikasih hadiah yang sangat banyak. Minta apa yang dia minta, tapi jangan bikin saya tersinggung. Kalau buat bikin tersinggung, dibunuh. Akhirnya maju Pak 3 orang yang berani, yang pintar melukis. Orang pertama ngelukis Pak, jujur, terlalu jujur orangnya. Ya, buta ya ditulis, digambar buta matanya gitu. Dilihat bagus gambarnya. Kata Bang, ini terlalu jujur, kurang ajar, tersinggung saya, kata raja. Bunuh, dibunuh. Dan harus, tapi jangan bohong. Jujur, jangan bohong. Yang pertama terlalu jujur, ya. Tersinggung raja, bunuh. Yang kedua maju. Wah, tadi gambar buta, kata dia, dibunuh. Saya gambar ada matanya lah katanya. Jadi di gambar raja itu ada matanya. Bunuh, kata dia. Yang ketiga ahli hikmah. Orang yang ahli hikmah, lihat Allah berikan kelebihan. Aman yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira, kata Allah. Maju dia gambar raja, digambar-gambar selesai, dilihat sama raja, puas. Nah, ini yang saya mau, ini bagus, minta apa kamu nih? Hadiah, kasih hadiah Pak. Apa gambarnya? Dia menggambar raja seperti memanah. Namanya memanah kan menutup mata satu gini Pak, ya. Jadi nggak tersinggung rajanya, ya. Gambar raja memang
ada orang apa kayak itu. Iya, kecoa aja itu ular bisa mati itu. Bau satu Masjid Nabawi, bau nggak kuat, kurang ajar kata sahabat. Siapa yang kentut ini katanya? Ya, habis makan onta kentut lagi katanya. Bau semasjid. Kata Sayyidina Umar, nah ntar lagi Isya ini adzan, yang keluar ngambil wudhu yaitu orangnya sudah katanya. Nah, ketemu kau katanya. Ya, ntar lagi Isya, yang keluar yang ngambil wudhu ketahuan. Adzan, Allah Akbar, Allah. Dan dilihat semua. Siapa yang berdiri ini katanya. Ya, siapa yang keluar ngambil wudhu? Yang kentut Pak tidak berani keluar Pak. Ini saya keluar ini ya. Ini harga diri ini ya. Nah, di depan para sahabat ini ya. Kalau saya berdiri ngambil wudhu, dipaham. Oh, sahabat yang ini nunggu siapa yang mau berdiri. Kata Nabi langsung. Lihat sifat bijaksananya Rasulullah. Allah ngasih hikmah luar biasa. Kata Nabi, man akadal jamal falyatawaddo. Siapa yang barusan makan onta, wudhu semuanya. Semasjid makan onta, wudhu beradaan. Itulah Allah berikan hikmah luar biasa. Nggak terpikir kan kayak gitu. Hanya orang-orang yang Allah berikan hikmah, yang bisa menjaga perasaan orang, itulah orang-orang ahli hikmah. Luar biasa. Nabi orang yang paling hikmah bijaksananya Rasulullah. Akhirnya semua semasjid yang makan wudhu berataan, aman yang gendut tadi itu. Ya, sehingga hadis ini dipakai oleh Imam Malik. Madhab Maliki berpendapat orang kalau punya wudhu makan daging onta batal wudhunya. Madhab Maliki. Syafi'i nggak batal. Kenapa? Karena kata Syafi'i, Nabi itu bersabda seperti itu hanya karena ingin menyenangkan orang yang kesusahan, kasihan, kata Imam Syafi'i. Sedangkan madhab Maliki ngambil daripada dohir hadis. Kayak ini hadisnya, nggak usah diganti-ganti kata Imam Malik. Sudah, yang makan onta berarti batal wudhunya. Itu madhab Maliki. Makanya orang kalau bermadhab Maliki makan daging onta batal wudhu, wudhu lagi. Itu madhab Imam Syafi'i nggak batal makan daging onta. Hikmahnya pasti ada hikmahnya. Pernah suatu saat raja punya penasehat yang ahli hikmah luar biasa, yang mana kemudian mengatakan raja segala sesuatu itu pasti ada hikmahnya, nggak usah khawatir. Suatu saat raja pernah motong apa gitu dengan pedangnya, terkena jarinya putus, terkena pedang. Kata penasehat, raja ndak usah sedih, insya Allah ada hikmahnya ini. Ngamuk raja, kurang ajar, tangan saya Pak, jari terputus kok ada hikmahnya. Ini penasehat kurang ajar, masukkan ke penjara dia. Dimasukkan ke penjara si penasehat ini. Akhirnya raja ketika sudah mulai sembuh, raja berburu. Ketika raja berburu ke hutan, raja sampai di hutan, singkat cerita tersesat karena ngejar binatang buruan. Dikejar sampai masuk ke dalam hutan, sampai masuk ke pedalaman, ke pelosok, yang mana di situ ada orang-orang yang pemakan, ya ibaratnya bikin sesajen manusia dibunuh. Akhirnya raja ditangkap sama orang pedalaman, ditangkap, ya, dikurung. Kemudian besoknya ada upacara. Apa? Upacara sesembahan kepada Tuhan mereka. Apa sesembahannya? Adalah manusia dipenggal kepalanya, dibunuh. Ketika dibawa ini raja akan dipenggal untuk sesembahan Tuhan mereka, orang-orang pedalaman, dilihat sama rajanya. Perhatikan dulu, loh jarinya putus satu katanya. Hei kata dia, lepaskan ini orang. Kenapa? Ini orang cacat. Jangan kita ngasih sesembahan yang cacat sama Tuhan kita, kasih yang sempurna kata dia. Ini cacat dia kata dia, tangannya putus, jarinya nggak ada, kembalikan dah. Jangan kita memberikan sesembahan yang cacat kepada Tuhan. Dibebaskan lagi. Bersyukur Pak Raja, untung jari saya putus, alhamdulillah katanya. Bersyukur, alhamdulillah jarinya putus. Pulang raja ke kampungnya, ke kerajaannya. Sampai di kerajaan dia datangi siapa penasehatnya tadi itu, didatangi ke penjara. Bebaskan prajurit, bebaskan.
Kata dia, betul pian penasihat, bujur pian. Kenapa? Sebab saya terputus jari saya selamat dari pembunuhan. Alhamdulillah. Kan raja, saya bilang segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Loh, kata raja, tunggu dulu. Ya, tanganku terputus ada hikmahnya, aku nggak jadi dibunuh ya. Sekarang kamu masuk penjara, apa hikmahnya kamu? Kata dia. Apa hikmahnya kamu masuk? Padahal kamu nggak salah, saya penjarakan. Apa hikmahnya? Oh raja, seandainya saya nggak di penjara, otomatis saya selalu ikut pian. Namanya penasehat selalu mendampingi raja, ya kan? Kalau pian nggak jadi dibunuh, saya yang dibunuh, ditangkap di sana, saya yang mati. Ada hikmahnya diri. Orang demam, orang wahing, bersin, ada hikmahnya semuanya. Ya, cuma kita nggak paham di balik itu semuanya. Yang tahu Allah hikmah di balik itu. Makanya Pak, wa may yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira. Orang yang diberikan hikmah kata Allah berarti dia telah diberikan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Ya, itulah hikmah. Hikmah daripada orang ahli hikmah. Ini Pak, ilmunya orang ahli hikmah begini. Fa idza kunta jalisa qaumin fakun askatahum. Ini ucapannya orang ahli hikmah. Kalau pian berkumpul dengan orang kampung, entah itu ada orang kampung berkumpul, duduk, ada musyawarah misalnya, ada apa pembahasan, ada misalnya apa, fakun askatahum. Jadi Anda ngasih pendapat, aku diam aja. Kamu selamat daripada kesalahan mereka. Kalau mereka benar, kamu masuk benar. Tapi kalau mereka salah, kamu selamat daripada kesalahan mereka. Kenapa? Pian nggak berpandir, biar diam aja. Itulah ilmu orang ahli hikmah. Artinya banyak mendengar daripada berbicara. Dan kebanyakan orang Pak, inilah Pak kesalahan orang Pak. Orang itu kebanyakan ucapannya kayak pengen didengar, nggak mau dia mau dengarkan. Itu salah fatal loh Pak, salah fatal. Makanya hadirin, kata orang ahli hikmah, kalau kepengen ucapan pian didengar, maka banyakilah mendengar. Paham enggak? Kalau ucapan pian kepengen didengarkan sama orang, jadilah orang yang paling banyak mendengar. Jangan paling banyak ngomong, orang belum ngomong terus. Marah orang Pak. Makanya Pak, dengarkan. Kalau pengen didengar ucapan pian, jadilah pendengar yang baik. Dengarkan orang ngomong apa. Baik. Setuju? Iya. Iya terus Pak, sampai dia berhenti minta pendapat. Pendapat pian gimana? Kalau saya begini, maka kalau pian menjadi pendengar yang baik, maka ucapan pian akan didengarkan sama orang. Begitu pula sama anak kita Pak, lihat. Kadang kita sama anak maunya kita itu anak kita dengarkan kita. Kita kadang nggak mau mendengarkan anak. Dengarkan ibu, dengarkan bapak. Tidak boleh. Kalau ibu ngomong begini-begini, akhirnya anak kasih nggak ngomong. Akhirnya anak nggak mau dengarkan, Mbak. Kenapa? Karena kita selalu ingin didengar, bukan ingin mendengar. Coba sekali-kali dengarkan apa keluhan anak. Ada apa anak? Coba ngomong sama ibu, ngomong sama bapak. Ngomong anaknya begini, dengarkan dulu anak. Kalau pian Bu mendengar, menjadi pendengar anak, maka ketika Anda berbicara, ucapan Anda pun didengar sama anak Anda nantinya. Maka jangan jadilah orang yang banyak mendengar, sehingga Anda, ucapan Anda juga akan didengarkan oleh mereka. Ini hikmah hadirin. Tapi kesalahan kita ya Allah, disinilah kekurangan kita. Kita kepengen berbicara, didengar, tapi nggak mau mendengarkan orang. Sehingga ini resikonya, Anda ngomong nggak ada yang mau dengar. Naudzubillahi min dzalik. Oleh sebab itu ambillah ilmu seperti ini ilmu hikmah yang luar biasa yang diajarkan orang yang ahli hikmah. Mulai saat ini jadilah Anda pendengar yang baik. Setiap orang bicara dengarkan, suami bicara dengarkan, istri bicara dengarkan aja, sehingga suatu saat Anda angkat bicara, ucapan Anda akan didengarkan oleh mereka, akan dituruti sama mereka. Mudah-mudahan insyaallah Allah berikan ilmu manfaat kepada kita semuanya. Insyaallah Allah berikan ilmu yang bermanfaat, bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Hada minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.